Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Percobaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai Delik Selesai. Nama jurnalnya adalah Jurnal Lex Crimen. Volume dan halamannya adalah volume 4 nomor 6 bulan Agustus tahun 2015. Dan penulisnya adalah Zaid Samatea dan reviewernya adalah saya sendiri, Nadia, Fakultas Hukum semester 3. Kemudian di sini yang menjadi latar belakang dalam hukum pidana di Indonesia adalah suatu percobaan atau pogging merupakan delik yang belum selesai atau belum sempurna sebagai suatu tindak pidana. Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. Kemudian di sini tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar teori dari dapat dipidananya perbuatan percobaan dan bagaimana syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut KUHP. Lalu rumusan masalahnya ini yang pertama adalah bagaimana konsep percobaan dalam hukum pidana di Indonesia, kemudian bagaimana percobaan melakukan tindak pidana korupsi dianggap sebagai delik selesai. Nah, metode penelitian yang digunakan penulis adalah yang pertama, tipe penelitian ini adalah hukum normatif atau juga yang disebut penelitian hukum kepustakaan. Surjono Sukanto dan Sri Mamuji menjelaskan pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang di dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Kemudian yang kedua, pendekatan penelitian, beberapa penelitian pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kemudian yang ketiga, melalui sumber data, pengumpulan dan pengolahan data sumber. Penelitian ini didapat dari data pustaka yang dikumpulkan dari beberapa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian diolah menjadi pendekatan sistematika dan pendekatan sinkronisasi hukum dengan melakukan interpretasi atau penafsiran secara gramatikal menurut tata bahasa untuk kemudian dijadikan bahan pembahasan. Hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal ini adalah percobaan ini bukan menjadi titik fokus pembahasan oleh karena percobaan yang dimaksudkan ialah percobaan yang melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai delik selesai, sehingga latar belakang dan konsep yang mendasari pengaturan percobaan melakukan tindak pidana korupsi perlu diberikan penjelasan lebih lanjut. Tetapi titik penting dan bersejarah di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai ketika diberlakukannya peraturan penguasa perang pusat Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 16 April tahun 1958. Nomor peraturannya _Perpu _013 tahun 1958 beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan penguasa perang pusat Kepala Staf Angkatan Laut, nomor peraturannya _Z_I_E_7 tanggal 17 April tahun 1958. Nah, didapat kesimpulan bahwa yang pertama, percobaan melakukan
tindak pidana menurut KUHP tidak dapat dihukum karena percobaan melakukan tindak pidana korupsi ini justru dapat dihukum karena delik percobaan yang merupakan delik yang perumusannya secara formil sehingga ditentukan pada awal permulaannya unsur tindak pidana baik yang menjanjikan hadiah yang diucapkan secara lisan maupun tertulis bukan ditentukan pada akibat atau tercapainya maksud pemberian janji atau hadiah tersebut. Yang pertama adanya niat, kemudian permulaan pelaksanaan. Kemudian permulaan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Jadi unsur percobaan ini ada 3 ya. Kemudian beberapa tindak pidana penyuapan dalam KUHP telah dimasukkan sebagai ketentuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibedakan atas suap pasif, suap aktif. Nah, terhadap unsur atau perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu dari sifatnya perbuatan memberikan terhadap suatu objek benda baik yang berwujud maupun bergerak, maka korupsi suap memberi suatu benda adalah tindak pidana korupsi formal tidak murni atau material tidak murni karena ada perbuatan memberikan apabila ada orang yang menerima pemberian tersebut. Artinya, perbuatan memberikan suatu benda terjadi selesai secara sempurna atau selesai pula tindak pidana memberi suap manakala objek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima misalnya. Kemudian janji ini menurut pasal 5 pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dipidana oleh karena merupakan delik yang selesai dan tentunya berbeda dari janji pasangan kekasih ya untuk sehidup semati. Pembuktiannya ini adalah oleh KPK berdasarkan penyadapan yang diperoleh bukti tertangkap tangan, maka telah terpenuhi 2 alat bukti. Permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti proses hukumannya. Berbeda dari penyuapan aktif, maka para penyuapan pasif ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa tindak pidana formil indikatornya adalah selesainya tindak pidana pada perbuatan yang berbeda dengan tindak pidana material yang indikator penyelesaiannya tindak pidana berada pada timbulnya akibat yang terlarang. Kemudian percobaan menurut hukum pidana menunjukkan sesuatu permulaan perbuatan dan perbuatan itu belum selesai. Konsep ini menunjukkan sebagai delik yang belum selesai dan menurut pasal 53 KUHP percobaan melakukan tindak pidana dapat dihukum. Ketentuan pasal 53 KUHP ini dikaitkan dengan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berkaitan erat dengan penyuapan baik suap aktif maupun yang pasif yang ditekankan pada delik dan rumusan secara formil berdasarkan pada delik dan rumusannya secara formil. Maka permulaan tindak pidana seperti telah ada janji atau hadiah yang dibicarakan dan disepakati bersama telah menjadikannya sebagai delik selesai tanpa perlu lagi memperhatikan apakah hadiah atau janji tersebut tercapai atau terwujud atau tidak sama sekali. Baik, itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.